Hai Sobat Lekam, balik lagi di Lekam Podcast episode 9 ya. Jadi kita kali ini bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih. Tapi ngobrolan hari ini tuh bakalan berbeda ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikutin Lekam Podcast di bulan lalu ya, kita kan abis ngobrolin tentang bagaimana cara mencapai tujuan kita di tahun ini dengan smart goals. Nah, tapi di episode kali ini kita pengen ngobrolin sebenarnya cara-cara konsisten untuk mencapai tujuan kita itu. Nah, hari ini aku bakalan ngobrol tapi nggak sendiri ya. Aku selalu punya teman untuk berdiskusi, bertukar pikiran terkait gimana sih caranya supaya di podcast kali ini yaitu cara-cara konsisten untuk mencapai tujuan bisa kita coba untuk obrolin ya di podcast kali ini. Ya, sedikit profil sih tentang teman aku yang satu ini. Jadi dia adalah ketua UKM LKMM periode 2021-2022. Jadi dia masih menjabat ya sekarang. Jadi ketua LKMM. Kemudian juga dia mahasiswa aktif dari Unikat Majaya. Prodi Manajemen angkatan 2019. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita panggil ya. Jeremia Santoso, silakan. Halo Kevin. Halo Jer, kayaknya nggak usah terlalu kaku-kaku manggil Kevin, manggil biasa aja sih. Yang biasa Ya, aja sih nggak masalah ya buat benar-benar oke. buat manggil ya. Oke Jer, kalau nanya kabar sih kayaknya udah terlalu ini banget ya, umum Terlalu banget ya klasik karena kali ya. terlalu klasik karena tiap hari kita hampir kontek-kontekan gitu. Jadi gue tahu kabar lu tahu kabar gue juga. Jadi ya kayaknya kalau nanya kabar sih udah nggak perlu ya karena gue lihat lu juga saat ini dalam kondisi yang baik-baik aja gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, oke Jer, mungkin gue mau nanya dulu sih, lu sekarang jadi ketua Lekem gimana? Update-nya ada update nggak sih terkait kondisi lu sekarang di ketua Lekem ini? Update ya. Oke, sejauh ini update sih ini sih gue merasa di Telekom juga apa ya? Banyak lah improve. I mean kayak dari awal mungkin gue menjabat hingga sekarang dari gue sendiri ada beberapa perubahan ya, baik perubahan perilaku, perubahan mungkin pola berpikir dan sebagainya yang memang gue rasakan nih selama menjadi ketua. Dan sejauh ini sih ini ya puji Tuhan lancar ketika gue berprogres nih di ketua gitu, dari sisi proker-prokernya, program kerja, atau mungkin juga eh, apa yang pengen gue deliver lah intinya di kepengurusan ini gitu gitu sih. So far kalau lu lihat anak-anak lu sejauh ini lu happy atau lu merasa anak-anak ini masih perlu satu hal yang kira-kira masih ada room buat mereka improve lah gitu. Kalau dari lu gimana buat anak-anak? Oke, kalau anak-anak sih ini sih ada memang room buat improve ya, tapi sejauh ini memang I'm quite happy gitu dengan anak-anak. Jadi cukup puas ya dengan kinerja mereka, tinggal gimana cara di sisa kepengurusan yang ada ini bisa diimprove gitu sih paling. Oke, berarti so far happy ya jadi ketua live update ketua Lekem. Ini langsung dari sumbernya, nggak ada rumor-rumor atau bikinan-bikinan. Ini live update ya teman-teman sebagai seorang ketua Lekem. Nah, tapi yang menarik ini sih yang pengen gue obrolin ya sebenarnya terlepas dari kerjaan yang sedang kita jalani di UKM LKMM ya gitu. Ini sebenarnya kita udah temenan cukup lama dari Tuh. 2019 ya, dan ini juga udah tahun baru tapi kita sering berkomunikasi cuman lebih bahas kadang soal hal-hal yang terjadi di kehidupan atau kalau nggak progres di LKMM ya Cer ya, Betul, LKMM betul itu ya. sendiri. Nah, gue sebenarnya belum pernah menanyakan ini ke lu sebagai seorang temen gitu, kita ngobrol kayak gini sebenarnya kalau boleh tahu sih ya, di 2022 ini goals lu apa nih Jar? Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu. Oke, boleh banget sih untuk pendengar-pendengar juga ya. Beberapa goals gue. Jadi yang pertama sih gue tuh pengen untuk bisa mempertajam kemampuan bahasa Inggris di tahun ini, karena memang gue merasa dari dulu kemampuannya perlu gue asah nih untuk jadi lebih baik gitu. Terus juga gue pengen bisa untuk istilahnya kayak lebih sering olahraga gitu, konsisten olahraga, karena dari tahun sebelumnya gue pengen itu dan nggak terwujud nih gitu. Jadi harapannya tahun ini bisa lebih terwujud gitu. Dan yang terakhir sih ini sih, gue pengen bisa istilahnya ngumpulin apa ya, ngumpulin uang lah gitu di akhir tahun, punya nominal berapa gitu misalnya,
supaya ini jadi istilah jadi kebiasaan gua di tahun ini untuk menabung ya, konsisten menabung sehingga nanti di akhir tahun bisa tercapai lah apa saja goals yang pengen gua capai gitu sih. Oke. Nah, gue balik ke yang pertama dulu ya, yang tadi lu bilang mempertajam kemampuan bahasa Inggris. Emang lu ada target kemana, Jer? Sehingga lu harus apa mempertajam bahasa Inggris lu ini? Oke, sebenarnya untuk target spesifik sejauh ini belum sih, tapi gue merasa di tahun ini, apalagi kan kedepannya bakal banyak banget kesempatan yang kalau mau masuk ke kesempatan itu harus bisa pakai bahasa Inggris gitu, requirement bahasa Inggris. Kayak mungkin juga proses interview mungkin ya untuk perusahaan atau mungkin kita mau apply kemana, kita mau coba program apa dan sebagainya. Intinya ada berbagai program yang harus kita pakai bahasa Inggris nih gitu. Nah, mungkin iya kita sebagai warga Indonesia pasti bisa dong bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Tapi kita juga tahu bahwa bahasa Inggris ini bahasa internasional di mana hampir semua warga dunia ini pakai bahasa ini gitu loh. Jadi kalau kita ngomong bahasa Inggris mereka paham. Nah itu sih gue pengen ngembangin di sana gitu, ingin mempertajam lagi. Apalagi kalau misalnya nanti komunikasi dengan native speaker gitu, jadi orangnya langsung, orang Inggrisnya langsung, gue jadi bisa lebih ngerti apa yang mereka omongin dan gue bisa komunikasi lancar dengan mereka. Itu sih. Oh. Nah, ini kan berarti kalau gue lihat kemampuan komunikasi ya, yang paling penting lu pengen bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Nah, Betul, ya. sejauh ini yang pengen gue tahu sih, maksudnya pas lu memutuskan untuk mempertajam itu hal apa yang lu lakukan dulu nih untuk bisa sekiranya sampai sekarang tuh progresnya udah kayak gimana? Oke, oke, oke. Mungkin teman-teman ini sih, teman-teman pasti pernah ini juga ya, Sung ya. Pernah tahu kalau di bahasa Inggris itu nggak cuma tentang speaking, tapi kita juga Iya. bisa harus paham apa yang mereka ngomongkan, which is listening. Kita bisa paham apa yang mereka tulis, which is kita reading, dan yang terakhir kita bisa komunikasi via tulisan, berarti writing. Itu empat skill fundamental dalam bahasa Inggris kan, speaking, reading, listening, writing gitu. Nah, gue di awal kayak set nih, oke, gue harus bisa kan improve untuk setiap skill ini. Jadi gue set sekarang posisi gue di mana gitu, nggak gue prioritasin nih mana yang kira-kira paling pengen gue kembangin gitu. Nah contoh gue pengen speaking gitu. Nah kebetulan beberapa bulan lalu, nggak sih beberapa minggu lalu, gue ada ikut program yang memang mengharuskan gue bicara bahasa Inggris gitu. Nah dari situ pasti kan gue kayak dipaksa nih untuk bisa bicara bahasa Inggris ya. Baik kalau misalnya grammarnya berantakan, tapi setelah itu dipaksa untuk oke, harus bisa lagi, bisa lagi, bisa lagi. Dan puji Tuhan sih sejauh ini gue merasa diri gue improve, ada perubahan kayak semakin bisa nih untuk ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Apalagi kan kalau gue komunikasi dengan mereka berarti gue denger nih, oke, mereka ngomong bahasa Inggris, nah gue juga lebih paham, oh ternyata gini gini gini, jadi lebih terbiasa, terbawa gitu. Terus lu berarti kursus ini sering ngobrol-ngobrol sama orang pakai bahasa Inggris gitu? Iya, lebih ke gue dipaksa untuk ngomong, karena kalau misalnya gue ngomong pakai bahasa Indonesia mereka gak akan paham gitu. Karena kebetulan nih gue ngobrol dengan orang dari luar negeri gitu, dari Australia, dari China, dari India gitu. Itu rutin lu lakuin setiap hari nih. Jadi setiap hari itu lu ketemu sama orang. Apa ada video terus lu cuman jawab-jawabin gitu enggak? Oh enggak, itu memang kebetulan di beberapa minggu lalu ada program yang sekarang udah berakhir, tapi dari sana jadi kayak suatu apa ya, permulaan yang baik nih untuk bisa terus kembangin lagi dan kembangin lagi gitu sih. Oh, programnya berapa lama itu? Kemarin. Programnya waktu itu 2 minggu, jadi sekitar 2 minggu memang gue dari awal ya, ngomong bahasa Inggris gitu sih. Oh, jadi 14 hari ngomong bahasa Inggris tuh di saat itu. Iya betul. Oh, jadi tiap hari ketemu orang. Berapa lama durasinya per hari? Durasinya ya, durasinya sih dimulai dari waktu itu dimulai jam 11 sih, jam 11 siang sampai jam setengah 3 sore. Nah itu pertama nggak langsung ngobrol gitu sih, tapi Oh. kita ada sesi dulu, kita dengerin sesinya, berarti kan kita di sini latih untuk kemampuan listeningnya gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke sesi diskusi, berarti kita dilatih untuk speaking gitu sih. Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Oh, jadi abis listening lu speaking. Iya betul betul gitu sih. Boleh di-share dikit nggak? Maksudnya pas sesi itu apa yang mungkin yang fundamental atau dasar-dasar yang kalau lu pengen mempertajam atau basicnya gitu, kira-kira ada nggak yang lu dapet lah yang lu inget gitu, ada nggak? Oke oke. Mungkin ini sih.
waktu itu kan memang ada topik spesifik yang dibahas Iya. kayak let's say topiknya tentang SDGs ya, mungkin tahu tentang Heeh. SDGs. Iya. Nah dari situ mungkin kalau misalnya agak bingung di materinya, sekarang kita fokus ke gimana untuk ngembangin skill bahasa Inggris kita dulu nih, karena kan di Heeh. sini semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Nah yang menarik di sini yaitu, jadi dengan bahasa Inggris, nah, kita pertama ini sih waktu itu aku dengerin dulu sesinya gimana gitu, dipahami. Hari pertama mungkin masih bingung nih, masih agak susah ya. Nah, untungnya waktu itu dari penyelenggaranya kasih fitur subtitle di Zoom-nya. Jadi Oh, ketika iya ya. dia ngomong, nah ada subtitle nih, jadi kayak oh ternyata Iya. ngomong ini, oh ternyata ngomong itu. Nah itu secara nggak sadar gue jadi terbiasa kayak paham nih dengan apa yang mereka omongin, sehingga di akhir program tuh gue nggak perlu pakai subtitle lagi, kayak udah ngerti nih apa yang mereka omongin. Itu kalau Oh. listening. Kalau speaking sendiri dengan diskusi berarti ya Sung ya, diskusi sendiri, pada saat itu awal-awal gue emang paling diem karena kan cukup ini ya, istilahnya kagok gitu ya kalau ngomong bahasa Inggris gitu. Iya. Nah tapi setelah itu gue coba ngomong lagi, mereka juga hargai ketika gue belum lancar bahasa Inggris gitu. Heeh. Nah akhirnya semakin lama gue semakin banyak ngomong, dan ya so far so good gitu sih. Oh, berarti di room itu lu satu-satunya orang Indo? Apa ada orang Indo-Indo yang lain tuh pas lu coba buat speaking itu? Banyak sih, waktu itu ada banyak orang Indo sih gitu, tapi emang kan ini banyak orang Indo Mm-mm. dikelompokin gitu, dikelompokin disebar ke Oh, berbagai kelompok kecil. Nah di kelompok iya kecil ini iya. hanya gue yang orang Indo, sisanya dari Australia, China, India gitu. Oh. Tapi posisinya di situ semua orang yang ada di situ tuh emang lagi pengen belajar bahasa Inggris juga atau cuman lu doang gitu yang di room itu? Oh, oke oke. Sebetulnya itu programnya kan memang dari kampus ya, dari Hmm. kampus kita dan juga dari kampus mereka nih, kampus mereka masing-masing gitu. Baik di Australia, China, dan India, dan negara lainnya juga gitu. Mereka ikut program ini pasti dengan motivasi yang berbeda-beda gitu. Tapi satu hal yang gue yakin, mereka pasti pengen networking di sini gitu. Networking dengan orang luar gitu. Hmm. Pengen bisa komunikasi lebih lancar lagi dengan bahasa Iya. Inggris. Itu gue yakin sih. Nah, terus setelah 14 hari berlalu nih, udah selesai kan kursusnya. Yang lu rasain apa dari bahasa Inggris ini? Apakah lu jadi misalkan nih contoh nonton Netflix jadi oh ngerti nih udah nggak usah subtitle, oh paham bisa denger gitu, atau lu denger TED Talks gitu ya, oh nggak perlu pakai subtitle pas dia ngomong lu udah paham gitu. Ya, sejauh ini ada improvement sih gitu. Misalnya pertama kayak gue dengerin podcast ya, podcast dalam bahasa Inggris gitu. Oh. Nanti gue jadi paham kayak, oh ini toh yang diomongin gitu. Meskipun gue juga masih membiasakan ya supaya lebih pakem lagi istilahnya gitu. Terus juga kalau misalnya gue liat di YouTube, biasanya kan ada nih fitur subtitle ya gitu, Iya. dari ketika ngomong bahasa Inggris, subtitle bahasa Indonesia gitu. Nah sekarang gue langsung subtitle bahasa Inggris aja, jadi udah paham apa yang diomongin. Bahkan kalau perlu nggak usah subtitle gitu. Netflix pun sama gitu. Jadi ketika nonton film yang pakai bahasa Inggris, gue Iya. jadi paham alurnya gimana, apa yang mereka komunikasikan, apa yang pengen mereka omongin di dalam film itu, jadi gue lebih paham gitu sih. Oke oke. Ya udah, oke. So let's start to speak in English I think ya. Sure, sure. Why not? Enggak lah. Gue juga kagok nih kalau disuruh ngomong Inggris. Waduh, jangan nanti podcastnya selesai lagi sampai sini. Aduh. Oke, tapi pas lu ikut kursus berarti sekitar 5 jam ya per hari waktu itu ya? Ya, 5 jam per hari betul. 5 jam per hari lu sisihkan selama 14 hari buat lu belajar bahasa Inggris. Mereka ngasih PR gitu nggak? Kayak ini ada homework buat lu harus kerjain. Oh ya, PR-nya lebih berupa project kelompok sih gitu. Jadi kita dari awal istilahnya kayak kita dikasih masalah, gimana kita Heeh, harus berikan solusi di akhir gitu. iya. Kita pasti dengan proses diskusi itu Oke. pasti kan ngobrol bahasa Inggris mau nggak mau Iya. gitu. Oh, oke. Setelah 14 hari lu akhirnya sekarang jadi gimana? Belajar-belajar juga bahasa Inggris apa sampai sekarang Ya, atau udah? sampai sekarang tetap belajar kayak gua pun juga ini ya istilahnya kayak iseng-iseng untuk kayak cek website untuk yang belajar bahasa Inggris gitu. Sisihkan waktu beberapa menit di setiap hari untuk belajar bahasa Inggris, improve di bagian speaking, improve di bagian reading gitu. Jadi kalau ada bacaan gue jadi lebih paham gitu-gitu sih. Terus juga gue berusaha untuk ngobrol sendiri nih, ngobrol dengan diri sendiri dengan bahasa Inggris Heeh. gitu. Kayak misalnya Oke. ada topik apa, gue coba nih dalam 1 menit gue berusaha untuk ngomongin topik ini tentang apa gitu. Kayak Oh. em,
contohnya Iya, misalnya contoh. disuruh Gimana gimana? bahas tentang ceritakan diri sendiri, yang paling gampang ya, ceritakan diri sendiri Iya, selama 1 menit. Nah itu ya iya. udah gue coba obrolin dalam bahasa Inggris gitu. Contoh ya kayak, "Okay, hello, my name is Jeremy Santoso. I'm a sixth semester undergraduate student from Atmajaya Catholic University of Indonesia, majoring management," dan seterusnya itu dalam 1 menit. Gitu. Itu Iya. dilatih terus menerus supaya memang lancar di sana. Nanti coba topik lain nih gitu. Gitu sih kira-kira. Oh. Selama 14 hari ada kesulitan yang lu temuin gak sih waktu itu? Pas lu mau belajar itu ada nemu kesulitan apa nggak? Wah, kesulitan pasti ada sih kesulitan. Mungkin gue jelasin kali kesulitannya ya. Heeh. Pertama-tama memang kan gue nggak terbiasa bahasa Inggris itu ya. Heeh. Tapi di sini dipaksa bahasa Inggris. Jadi ketika pertama kali gue dengerin speakernya berbicara pakai bahasa Inggris, gue jadi kayak ini ngomong apa nih gitu. Terus kayak Iya, kok cepet ngomongnya. Apalagi iya, dengan nada mereka yang istilahnya kan kita ngomongin logat atau accentnya iya, gitu ya. iya, Accentnya tuh accent. beda-beda setiap negara, setiap orang-orang gitu. Iya, Waktu itu accentnya lebih ke negara India, jadi gue kayak kok nggak paham gitu loh gitu sih. iya, Nah, itu struggle pertama. Struggle kedua, ketika gue tuh pengen ngobrolin suatu hal ya, gue paham nih dalam bahasa Indonesia iya. tapi nggak ngerti translate di bahasa Inggris. Nah itu jadi Oh, problem kan biasanya kayak iya, how to say it gitu, gimana cara iya, ngomongnya ke mereka gitu, kan mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, masa gue iya, ngomong in bahasa kan nggak mungkin gitu kan. iya. Nah gitu sih, jadi itu struggle gue gitu kira-kira. Oh, nih, gue bahas yang pertama dulu ya. Oke. Emang aksen tuh salah satu hal yang kadang buat kita bingung sih, karena ya gue juga sering nonton misalkan kayak TED Talks gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa Inggris, cuman ada yang susah dicerna sampai kadang gue harus aktifin kayak subtitlenya itu. Nah, waktu lu berada di kondisi itu, berarti kan dia ngomong nih, ngomong. Nah, lu nggak ngerti dong. Nah, terus itu lu gimana? Cara cari tahu supaya supaya paham gitu, belajarnya gimana supaya akhirnya paham gitu nih orang ngomong apa pada akhirnya. Oke oke. Oh ya, pertama pasti gue harus paham dulu kan apa yang mereka omongin. Nah, ketika gue Heeh. nggak paham, biasanya gue coba nih untuk minta mereka ulang, tapi dengan Heeh. lebih pelan-pelan. Nah, a little bit Oh, slower oke. gitu Hmm, sih. Jadi kayak akhirnya oh ternyata mereka ngomong ini toh gitu ya. sih. Oh, jadi mereka cuman ngulang, terus lu coba untuk apa ya maksudnya cerna itu di kepala. Oh, dia ngomong ini gitu. Iya betul, paham. Itu sih. Oh, oke. Jadi oh ya udah itu ulang. Terus yang kedua nih, yang terkait lu ngerti nih Indonesia nih. Terus tapi lu nggak ngerti nyampein Inggrisnya. Nah, itu gimana yang lu lakuin? Hmm, Waktu itu gimana ya? Memang berarti kan kayak gue nggak paham apa yang mau gue sampaikan. Jadi ya paling gue izin ke mereka dulu sih kayak Heeh. sebentar ya, aku masih bingung gimana cara ngomongnya gitu. Jadi kayak Iya, still figuring out how to say it in iya, English gitu. iya, Itu sih. Jadi setelah mereka pun juga paham gitu. Pasti iya. kan karena ini bahasa Inggris dan istilahnya kayak kita dari background berbeda-beda, Mm-mm, mereka paham kayak oke, kemampuannya nggak di level yang sama gitu. Jadi kayak mm-mm, mereka paham. Terus kemudian nanti ketika udah ada waktunya untuk nyampein lagi, ya iya, aku sampein lagi gitu. Oke, iya. sorry, aku lanjut gitu sih. Oh. Oh, enggak, tapi pas pada saat kondisinya nih, udah tahu Indonesia, udah tahu Indonesia, Inggrisnya, berarti lu Google Translate atau lu gimana nih? Lu Google Translate kah atau lu coba tulis kata-katanya gitu? Ya, Google Translate juga berguna sih. Google Translate waktu itu memang ya nggak bisa dipungkirin ya. Iya, Itu Google Translate berguna karena ya ketika itu istilahnya ketika udah stuck berarti kan bahasa Indonesia ke iya, bahasa Inggris, ya udah iya. gue coba type gitu. Kalau misalnya ngomong ini gimana ya gitu. Heeh, Oh, keluar nih cara ngomongnya gini. Ya iya. udah akhirnya diomongin, mereka paham gitu. Jadi ya it really works gitu sih. Works ya, oke. Nah, berarti 14 hari lu merasakan perubahan di hari keberapa? Perubahannya di hari keberapa ya? Bisa dibilang sih perubahannya di hari ke mungkin sekitar 1 minggu lebih ya, 1 minggu lebih itu gua udah mulai merasa kayak kayaknya gue mulai ngerti nih face-nya Mm-mm, gimana, pace-nya gitu. Kemudian iya, kayak cara ngomongnya gimana, biasanya kan ada kayak beberapa tambahan-tambahan gitu ya, iya, kayak contoh iya, as well gitu-gitu. Itu gue iya. mulai terapin dan kayak kayaknya lebih improve sih, karena sebelumnya gue nggak tahu istilah-istilah Oh, kayak gitu sih. oke. Oh, berarti setelah seminggu lebih lah. Seminggu lebih berarti hari ke-8 gitu, hari ke-9 gitu ya. Ya 8 Kira-kira 9 mungkin. gitu sih. Oke, menarik juga sih. Nah, terus yang gini ya, kan 2 minggu buat gue waktu yang
cukup lama lah buat lu belajar gitu kan. Apa yang bikin lu tetap komit di situ sih sebenarnya, itu aja pertanyaan gue. Karena bisa aja kan orang di 3 hari pertama kayak aduh udahlah susah banget nih, nggak ngerti apa-apa lah, udahlah jadinya berat gitu kan. Apa yang bikin lu stay, gue tetap ya udah usaha terus aja gitu. Oke, oke, oke. Sebenarnya ini sih, gua tuh personally kayak ya mungkin ini juga jadi impian setiap orang ya. Hmm, Teman-teman juga mungkin pendengar kayak ya, pengen nggak sih lu kalau misalnya pergi ke luar negeri, nah, kemudian bisa ngomong bahasa Inggris lancar, komunikasi ya, dengan mereka gitu. Jadi sambil nikmati liburan lu juga improve skill bahasa Inggris lu. hmm, Nah, tuh gue pengen sih kayak gitu. Jadi ya suatu waktu bisa ke luar negeri gitu, kemudian bisa komunikasi dengan mereka. Sekaligus gue juga pengen jadi apa ya, pengen jadi contoh sih buat adik-adik gue, kan gue punya adik sih gitu. iya. Oh, oke gitu, oke. Ya meskipun lu, tapi lu ada kepikiran kayak ah capek deh nggak ngerti-ngerti nih gitu, ada nggak sih di saat itu? Di satu sih ada sih capek gitu ya, kayak kayaknya hari ini istirahat dulu deh, hari ini istirahat dulu, nah, lanjut Hmm, besok deh gitu. Jadi kayak hmm, istilahnya mager kali ya hari ini iya, gitu, lanjut besok. Tapi ya hmm, karena memang ya beruntung sih gue ada program itu yang 2 minggu. Jadi emang kan mau nggak mau nih harus jalan, ya harus jalan, dan ya udah gue lakuin apa yang gue bisa gitu. oh nggak mau harus jalan, oh itu diwajibin, cuma apa lu bisa misalkan nggak ikut sehari besok baru ikut lagi gitu? Oh, ini sih sebenarnya diwajibin atau enggak untuk ikut program itu tergantung ke kelompoknya sih. Jadi kayak kalau misalnya nggak ikut hari ini sesi Hmm. pertama gitu, nah kita obrolin ke kelompoknya gitu. Cuman pada waktu itu ya gue berusaha untuk ikutin terus gitu. Oh, Itu oke sih. oke. Oke oke, menarik juga nih bahasa Inggris mungkin buat adik-adik atau kakak-kakak atau siapapun yang di luar sana anjir, gimana anjir kalau mau belajar bahasa Inggris, ada sedikit-sedikit dasar-dasarnya itu untuk memotivasi gitu. Oke, dasar-dasar ya. Mungkin gue bisa mulai startnya dari ini sih, breakdown dulu ya, karena kan skill bahasa Inggris ada 4 ya, yang Iya, paling umum: listening, speaking, iya. writing, dan reading gitu. Oke. Fokusin dulu mau belajar di bagian mana dulu, karena setiap skill tuh beda cara pembelajarannya gitu. Kayak contoh aja kalau mau ngembangin listening ya berarti harus banyak mendengar gitu. Kalau Mm-mm. banyak bisa bicara lancar bahasa Inggris berarti Iya, harus banyakin ngobrol gitu. iya, Itu sih pertama itu. Kedua, set target mungkin ya, kira-kira kamu di tanggal berapa harus bisa selancar apa gitu, atau iya, mungkin kayak bisa dengerin berapa banyak podcast gitu. Jadi kayak istilahnya terukur lah ya gitu langsung ya, mm-mm. terukur. Nah, setelah terukur itu ya tetaplah konsisten untuk lakuin itu terus gitu. Konsisten, konsisten, at least lu luangin waktu sekitar beberapa menit sehari daripada enggak sama sekali. Iya, Even cuma 5 menit atau mungkin 10 menit itu lebih baik daripada enggak. Bener gak tuh? iya benar sih, benar. Heeh, gitu sih. Benar. Jadi Oh, kayak kayak gitu. uh, force yourself to apa ya, to improve your English skills gitu sih. Kalau ini buat pendengarnya gitu. Jangan mager Oke. deh gitu. Iya. Oke. Berarti at least ya 5 sampai 10 menit setiap harinya daripada nggak sama sekali ya. Betul, betul Iya sih, gitu. benar-benar. Kayak ini juga Iya. sih by the way. Jadikan Inggris itu, kalau misalnya kita ngomong konteks bahasa Inggris ya, Iya, jadikan itu sebagai kebutuhan. Kayak contoh, kita butuh 5 sampai 10 menit atau iya, mungkin 15 menit sehari ya buat iya, makan kan gitu. Ya buat iya. makan doang. Nah, itu kan kebutuhan Oh, kita. Nah, iya, coba jadikan eh, kita harus improve bahasa Inggris sebagai kebutuhan kita gitu. Nah, mungkin dari situ kan kayak ada sesuatu yang harus kita capai gitu. Kayak kita harus ngelakuin sesuatu nih supaya kita bisa tetap iya. hidup mungkin ya, kan kebutuhan. Nah, Oke. dicoba mungkin mindsetnya diubah gitu. Gitu sih. Oke. Gue nangkep sih poin lo itu. Jadi ya gue setuju juga sih, maksudnya konsisten itu adalah masalah mau nggak mau lu harus ngelakuin apa yang harus lu lakukan gitu kan. Nah, yang Betul. tadi udah bilang lu jadikan itu sebagai kebutuhan, dan kebutuhan itu kan mau nggak mau ya harus lu lakukan kayak makan. Lu kalau nggak makan ya lu nggak punya tenaga kan buat menjalani itu Betul. kan. Jadi Betul emang banget. bagi gue sih konsisten ya, bicara masalah itu sih bener sih. Udah gue setuju sih di poin itu. Oke, kita lanjut ke ini ya, yang tadi masalah olahraga. Ya gue ngerti lah, olahraga ini adalah resolusi paling umum Betul. yang terjadi kepada sebagian masyarakat Indonesia gitu ya. Karena kan gue medsosnya aktif, media sosial ya, banyak kan orang gue pengen berolahraga, gue pengen berolahraga gitu. Tapi sejauh ini, apakah lu udah sampai saat ini lu sekarang udah mulai berolahraga apa enggak?
Oke, sejauh ini ya masih berolahraga tapi istilahnya belum teratur gitu ya. Kayak gue mencoba untuk tetap teratur sih gitu. Kayak udah set target tapi masih belum Iya. berjalan dengan baik, dan ini mungkin bagi teman-teman yang sedang berkuliah ya kan udah ada Mm-mm. perkuliahan, nah, Iya. harus bisa lebih bagi waktu lagi kan dengan perkuliahan Iya. tuh untuk kuliah dan juga olahraga. Nah ini sih mulai penyesuaian lagi gitu. Oh, oke. Tapi dari tadi nih selama obrolan ini ya, gue selalu mendengar lu tuh mention bahwa lu catet goals lu tulis goals lu bikin goals lu. Berarti lu ada tulis nih misalkan dalam seminggu per hari mau lari berapa menitnya itu lu ada Oh notes-notesnya itu. ya, sebenarnya kalau secara spesifik tuh belum sih, belum gue realisasikan. Tapi memang Mm-mm. gue ada set nih di awal ya, bahkan di awal tahun istilahnya ya. Mm-mm. Mungkin teman-teman punya ya resolusi tahun baru Iya. gitu ya, atau mungkin goals tahun baru gitu. Salah satunya ya gue coba untuk oke, berolahraga minimal berapa kali sehari, sorry Mm-mm. berapa kali per minggu gitu. Dari Iya. situ kan at least ada improvement gitu. Itu sih. Oh, oke oke. Iya, benar benar benar. Olahraga. Dan terakhir tentang ini investasi. Nah ini juga menarik lagi. Pokoknya yang lu bahas ini tiga hal yang paling terjadi umum, ya cukup umum kali di Indonesia ya. Menurut gua ini menurut gua ya para pendengar yang ada di luar sana. Jadi jangan nanti bilang ah so tahu so tahu. Enggak so tahu, ini menurut pandangan gua aja gitu kan. Pertama bahasa Inggris, kedua olahraga, yang ketiga investasi. Tapi kita nggak mau bicara masalah investasi bodong. Kita mau bicara Betul. dari sisi Jeremy nih. Jeremy lagi investasi apa memangnya sekarang? Oke, berarti ini maksudnya di spill produknya apa gimana nih, Sung? eh Produksi mungkin nggak usah, cuma Nggak maksudnya usah ya? kenapa pengen investasi aja sih, maksudnya investasi Oh, oke. kenapa pengen. Oke, investasi pastinya investasi ini sih, uang atau duit ya gitu. Supaya nanti di satu periode waktu gue bisa apa ya, punya uang nominal berapa untuk misalnya beli kebutuhan apa atau beli Iya. keinginan apa gitu. Jadi gue berusaha untuk nabung sih istilahnya di tahun ini gitu. Oh, menabung. Oh, jadi investasi berarti lu sisihin uang lu sedikit buat investasi. Ya betul, uang jajan atau mungkin kalau misalnya gue uang dari hasil usaha gue itu gue Oh, sisihin oh. di sini. Oh, lu sisihin situ. Tapi lu udah mulai ini dari kapan? Dari tahun ini? Sebenarnya udah mulai dari dulu sih, cuman kalau dulu lebih ke mulai aja dulu, tapi belum Iya. konsisten. Ya, kan banyak kan Oke. mulai aja dulu gitu. Iya. Nah, sekarang coba konsisten ini gitu, diatur kayak kayak kira-kira per minggu atau mungkin per bulan harus bisa Iya. nabung berapa gitu, nyisakan berapa untuk nanti bisa terkumpul nih di satu periode waktu gitu. Oh. Berarti sekarang lu rutin per apa nih? Per minggu, per 2 minggu, per bulan lu nabung nabung nabung. Lebih tepatnya per awal bulan gitu, karena kan di awal bulan biasanya terima, kalau Oh, misalnya dari orang oke. tua terima uang jajan gitu. Oh, Itu oh. sih. Oh, berarti lu per awal bulan Ya, per awal selalu bulan. menabung, menyisihkan. Ya, betul Berapa betul. persen? Berapa persen dari tabungan yang lu sisihkan? Oke, berapa persen ya? Misalnya nih gue terima duitnya. Nah, terima duit, paling gue bisa sisihkan karena sekarang gue masih di ini ya di rumah Mm-mm, keluarga, jadi mm-mm, masih biayain makan gitu puji mm-mm. Tuhan. Gue bisa sisihkan lebih banyak nih gitu. Karena kan Oh, gue nggak tinggal sendiri sekarang gitu. Gue bisa sisihkan sekitar 30 sampai 50% sih gitu per bulan, per awal bulannya itu untuk nabung ini gitu. oke. Oh, lumayan gede juga tuh, 30 Hmm. sampai 50% ya kan? Wah, lumayan. Ya, Benar-benar. Oke. Oke sih, paling kalau dari gue ini sih, kita masuk ke kesimpulan ya. Kita masuk ke kesimpulan dari tadi. Lu bicara masalah bahasa Inggris, lu bicara masalah olahraga, lu bicara masalah investasi. Kalau gue bisa simpulin ya, kalau gue bisa simpulin, konsisten itu adalah ketika kita berbicara tentang masa depan yang sifatnya jangka panjang gitu. Jadi bagi gue sih konsisten ini sifatnya jangka panjang gitu ya. Bicara tentang hal-hal yang jangka panjang. Kayak contoh lu belajar bahasa Inggris sekarang. Mungkin secara dalam jangka pendek dampaknya lu belum terlalu ngerasain gitu ya. Cuman mungkin di kemudian hari gitu lu punya mimpi untuk keluar negeri, tapi lu bisa untuk komunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Sama halnya juga dengan olahraga gitu. Lu olahraga per hari
Tapi lu tuh kayak apa ya kalau gue bilang, lu olahraga seminggu tapi lu berharap badan lu turun langsung gitu. Itu kan juga nggak mungkin lu bisa achieve dalam waktu seminggu gitu kan. Jadi lu harus rutin sehingga lu nanti pada akhirnya lu akan menemukan tubuh yang sehat dengan pola hidup lu juga yang sehat. Dan yang terakhir investasi. Investasi udah nggak jauh-jauh lah pasti dari jangka panjang. Dan apa kalau gue lihat dari 3 hal ini lu konsisten ngelakuin hal-hal yang mungkin sekarang belum kelihatan tapi harapannya sih jangka panjang bisa terlihat gitu buahnya ya Jer ya, harapan gue Betul, sih betul. gitu. Oke, sama ini sih mungkin dari lu dulu ada pengen lu sampaikan sih terkait soal konsisten mungkin ke teman-teman. Oh iya, gue pengen ini sih, mungkin buat teman-teman yang penasaran atau mungkin pengen nyoba konsisten gitu kali ya, Sung ya. Heeh. Gue Iya. boleh refer ke satu sumber nggak nih, supaya teman-teman bisa kebayang gimana caranya untuk konsisten. Nah, siapa Iya. tahu relate buat teman-teman gitu ya. Iya. Teman-teman kalau punya buku yang namanya, atau mungkin boleh searching aja nih, ini buku cukup Mm-mm. terkenal dan cukup diketahui lah sama banyak orang. Mm-mm. Which is buku Atomic Habits by Iya. James Clear. Itu pasti orang teman-teman tahu lah gitu. Cari aja. Iya. Nah, di situ gue kan bacanya dalam bahasa Inggris juga. Boleh buka page 63 ya, halaman 63. Nah, di sini ada kayak rumusnya atau formulanya gimana kita Iya. bisa konsisten mungkin ya. Siapa tahu ini relate buat teman-teman. Oke. Nah, jadi gue bacain ya. Iya. Nah, rumusnya tuh gini. When situation X arises, I will perform respond Y. Nah, gue ulangin ya. When Iya. situation X arises, I will perform response Y. Nah, dalam bahasa Indonesia berarti ketika ada situasi X terjadi, Iya. gue akan ngelakuin respon Y, ya gitu ya. Jadi ada variabelnya X dan Y gitu. Nah, Iya. ini berarti di situ ada kayak trigger yang terjadi, baru kita bisa ngelakuin sesuatu gitu. Oke. Kayak misalnya contoh ya, gue ambil contoh untuk olahraga pagi misalnya. Mm. Bayangin ya, lu harus olahraga pagi, bangun Iya. pagi, jangan mager, jangan tidur lagi, tapi lu harus olahraga gitu. Nah, berarti di situ harus ada trigger yang bikin lu akan olahraga. Kayak contoh, lu bangun pagi, lu langsung beranjak dari kasur, triggernya adalah lu pasang sepatu, misalnya kayak gitu, pasang sepatu. Iya. Maka lu pasti akan lari pagi atau olahraga gitu. Itu responnya gitu. Nah, jadi Oke. biasakan munculin trigger-trigger itu. Jadi lu kondisiin lah ruangan lu, atau mungkin bisa aja misalnya lu di samping kasur lu itu udah siap ada sepatu tiap pagi. Maka dari itu lu akan terbiasa setiap hari kayak oke, olahraga pagi, olahraga Oh. pagi. Dan balik lagi ke tadi, even cuma 5 menit, 10 menit itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Gitu. Itu sih mungkin kalau gue boleh kutip ya. Jadi teman-teman silahkan cek aja, semoga ini berguna sih buat teman-teman. Tuh. Iya. Setuju sih, setuju. Pokoknya teman-teman para pendengar percaya pada proses karena konsisten itu hasilnya akan berbuah dalam jangka panjang. Apalagi anak-anak sekarang ya kan maunya apa-apa serba instan, serba jadi ya kan. Hey 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 anak muda, meskipun saya sendiri anak muda ini juga a friendly reminder juga buat diri saya sendiri gitu ya. Betul. Yang Iya. terkadang mungkin masih pengen segala sesuatu yang instan. Jadi teman-teman tetap fokus aja sih ngelakuin hal-hal ini baik. Tadi Jere udah kutip satu yang cukup ngena sih, lebih baik 5-10 menit per hari daripada nggak sama sekali gitu ya Jere. Betul, betul. Ya, ya mungkin itu aja sih yang menurut gua salah satu poin yang gue bisa dapet pada saat ngobrol sama lu hari ini gitu ya. Ya udah oke lah Jir. Dari gue makasih banyak sih udah mau mampir di Lekam Podcast ya kan. Apalagi sebagai seorang ketua yang mungkin sekarang lagi menjalani kegiatan perkuliahan juga, tapi mau mampir di Lekam Podcast. Ya iyalah ya, dia ketuanya, masa iya dia nggak mau mampir kan? Masa iya dia nggak mau mampir ya kan? Pasti mau, Ya cuman maksudnya dong. mau meluangkan waktu gitu ya untuk bisa mampir di Lekam Podcast. Sama aku juga sekaligus pengen menginformasikan nih ke teman-teman para pendengar kita ya untuk terus ngikutin Instagram kita di @lkmm_atma karena yang pasti di situ akan ada konten juga tentang konsisten gitu. Jadi teman-teman nanti bisa langsung aja ke Instagram kita. Nah, di situ ada juga nih konten-konten kita tentang konsisten. Jadi harapannya teman-teman membaca dan mendengarkan podcast ini bisa paham nih terkait dengan konsisten ini. Ya apapun sih yang teman-teman pengen capai di tahun ini, selalu ingat bahwa konsisten itu bicara jangka panjang dan
lebih baik 5 sampai 10 menit per harinya daripada tidak Daripada sama sekali. betul sekali. Ya, itu dari Jeremy Santoso ya. Jadi sekali lagi thank you teman-teman sudah mendengarkan sampai sini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya.